Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Rahma Fadriani, Adinda Rosiana Putri, dan Afrida Fatihah Azani akan mempresentasikan materi mengenai accounting for time, re-engineering business process to improve responsiveness. Baiklah, masuk pada materi. Yang pertama itu mengenai business process. Apa itu business process? Business process adalah seperangkat kegiatan bisnis yang saling berhubungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama atau menghasilkan hasil atau keluaran organisasi yang signifikan. Kemudian selanjutnya mengenai Business Process Reengineering atau BPR. Apa itu Business Process Reengineering? Business Process Reengineering adalah strategi manajemen bisnis yang awalnya dirintis pada awal 1990-an yang berfokus pada analisis dan desain alur kerja dan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah non-contributing time. Non-contributing time merupakan waktu dalam total siklus hidup produk atau jasa yang bisa dieliminasi tanpa mengurangi nilai produk atau jasa tersebut. Waktu adalah elemen persaingan. Perusahaan bisa mengelola waktu lebih baik jika analisis akuntan dan keuangan mendukung tujuan mengurangi atau menghilangkan non-contributing time. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai time, the new competitive element. Time telah menjadi elemen penting bagi perusahaan yang mencoba bersaing di pasar global. Banyak filosofi manajemen saat ini, misalnya just in time, yang didasarkan pada pengelolaan waktu yang efektif. Perusahaan mengadaptasi filosofi ini untuk produk khusus mereka. Manajer dan akuntan perlu mengenal implikasi dari time-based competition. Semua perusahaan mungkin terpengaruh dikarenakan implikasi filosofi ini mempunyai hubungan antara supplier dan customer. Hubungan sekarang akan didasarkan sebanyak respon seperti pada biaya. Manajemen waktu akan dikritik untuk kesuksesan perusahaan. Penulis manajemen dan akuntansi baru-baru ini menyadari pentingnya time management. Misalnya, Stout dan Hawk mengatakan bahwa time adalah alat manajemen yang lebih berguna daripada biaya. Mereka mendukung pentingnya waktu sebagai berikut. Ia mengatakan bahwa mengelola waktu merupakan suatu hal membuka kebebasan perusahaan dalam menganalisis. Waktu adalah sebuah aliran arus yang diukur secara objektif, bukan perhitungan yang dibentuk oleh konvensi akuntansi. Manajer dapat mengukur dan menghitung kegiatan aliran secara langsung dan bertanya dengan menghormati satu sama lain apakah itu menambah nilai real. Nah, misalnya, persediaan adalah material berlebih hanya sebagai tempat mengisi informasi yang berlebih. Pengerjaan ulang adalah melakukan sesuatu dua kali. Memegang sebuah keputusan karena data yang diperlukan terlambat dan menyampaikan respon waktu yang hilang. Waktu adalah umum yang diukur secara langsung. Kemudian Blackburn juga mencatat pentingnya waktu dan bagaimana kompetisi berdasarkan waktu mempengaruhi perusahaan. Ia mengatakan bahwa suatu tubuh yang tumbuh dari bukti menyarankan bahwa waktu akan menjadi suatu senjata strategi penting yang semakin bertambah. Perusahaan mempelajari apakah itu bisa menjadi time-based competitor, dan itu suatu yang tidak bisa dibeli dari supplier atau tanpa diciptakan dan terpasang. Time-based competition mensyaratkan proses rekonstruksi fundamental dari barang-barang dihasilkan dan jasa-jasa yang dikirim. Lebih dari itu, mungkin mensyaratkan pemikiran ulang bagaimana proses-proses diatur. Kemudian kita masuk pada mengenai just in time. Just in time ini merupakan salah satu dari pemikiran ulang bagaimana proses tersebut dikelola. Dalam catatan Dodd, dia mengatakan bahwa waktu merupakan satu dari elemen kritis dari just in time. Just in time terus-menerus fokus pada siklus waktu. Hal tersebut menekankan kebutuhan untuk mengurangi waktu setup, menghilangkan waktu tunggu, mengurangi atau menghilangkan buffer stock, dan mengurangi waktu pindah dan jarak. Semua praktik ini terus-menerus meningkatkan kecepatan persediaan sebagai just in time, mengidentifikasi kemacetan dan penekanan secara terus-menerus peningkatan proses. Semua praktik ini memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan pengiriman. Kemudian mengenai performance measurement,
Waktu juga salah satu pengukuran kinerja yang diidentifikasi dengan pendekatan balance scorecard untuk mengevaluasi perusahaan. Maise mengatakan bahwa setiap penciptaan nilai melihat eh, dimulai dengan pelanggan, adalah wajar bahwa pengukuran kinerja itu harus dimulai dengan melihat produk atau jasa melalui mata pelanggan. Untuk itu, pengukuran pelanggan sering dapat dibagi menjadi 5 atribut. Yang pertama, waktu, kualitas, pelayanan, biaya, dan pangsa pasar. Perusahaan kini menetapkan langkah-langkah untuk melacak atribut tersebut. Contohnya, dari identifikasi pengukuran waktu tertentu meliputi seperti siklus pengembangan produk, siklus pemesanan dan pengiriman, dan siklus layanan. Kemudian mengenai time and element of competitive advantage. Waktu itu merupakan elemen persaingan yang penting untuk manufaktur dan pengecer. Ketika perusahaan mulai bersaing atas dasar waktu, bagaimanapun perilaku mereka berubah. Perubahan ini mempengaruhi semua perusahaan dalam rantai pasokan, termasuk supplier, manufaktur, distributor, dan pengecer. Misalnya, ketika pengecer mengakui pentingnya waktu, mereka menunda mengirim pesanan kepada supplier mereka, menunggu untuk konfirmasi pesanan sampai sebelum pengiriman, dan permintaan bahwa perusahaan memenuhi pesanan segera, kecuali mereka dapat menjadikan waktu lebih kompetitif. Produsen terjebak di tengah-tengah, mereka kecewa untuk melanjutkan pesanan produksi selanjutnya. Tapi mereka dipaksa untuk mempertahankan persediaan yang lebih tinggi untuk menjadi lebih responsif. Nah, tentu saja persediaan yang lebih tinggi menyebabkan biaya persediaan yang lebih tinggi juga. Contohnya karena waktu penyimpanan yang lama dan meningkatkan barang menjadi usang dan adanya pembusukan. Jika semua pihak dalam rantai pasokan mengadopsi persaingan berbasis waktu, perilaku pelanggan menggeser risiko persediaan lebih tinggi dan kapasitas pelayanan kepada pemasok. Untuk menghindari peningkatan risiko, pemasok perlu untuk merekayasa ulang proses mereka dalam memproduksi dan mengirim pesanan. Nah, jika perusahaan tidak melakukannya, mereka akan dikenakan hukuman karena terlambat untuk merespon pelanggan. Hukuman ini termasuk kehilangan pelanggan, penurunan keuntungan, kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Data keuangan dapat memainkan peran penting dalam membantu perusahaan merekayasa ulang proses mereka. Daripada hanya berfokus pada biaya, namun analisis tersebut seharusnya memasukkan faktor-faktor lain seperti kualitas dan respon. Walaupun kebanyakan personel akuntan dan keuangan belum terlatih untuk mengukur kualitas dan mengevaluasi responsiveness, perusahaan memerlukan informasi untuk mengelola elemen persaingan yang lebih baik. Di lingkungan persaingan yang berbasis waktu, salah satu tujuan utama dari informasi keuangan seharusnya mendukung rekayasa ulang proses bisnis untuk mengelola waktu lebih baik untuk membuat perusahaan lebih responsif terhadap pelanggan. Materi selanjutnya yaitu mengenai identifying non-contributing time. Untuk mengelola waktu secara efektif, perusahaan membutuhkan untuk membedakan antara waktu yang memberikan kontribusi dan yang tidak memberikan kontribusi. Nah, contributing time itu menambah nilai produk, misalnya fungsi order entry, transformasi bahan, perakitan bagian, packaging produk, dan pengiriman produk merupakan kesemuanya penting untuk nilai suatu produk. Nah, sedangkan non-contributing time setiap saat dalam siklus hidup produk total dapat dihilangkan tanpa mengurangi nilai produk. Itu termasuk waktu tunggu produk untuk proses penambahan nilai selanjutnya untuk diterapkan. Misalnya seperti menunggu persediaan, buffer di antar mesin, dan memuat dokumen. Non-contributing time juga mencakup waktu-waktu pada proses bernilai tambah yang dapat dieliminasi untuk mencakup waktu-waktu pada proses bernilai tambah yang dapat dieliminasi untuk proses yang lebih efektif. Dengan definisi ini, semua pengerjaan ulang dan inspeksi menghasilkan non-contributing time. Untuk jasa, non-contributing time dianalogikan banyak waktu jasa menunggu untuk diambil tindakan. Cara mengurangi atau mengeliminasi non-contributing time. Ada beberapa metode tersedia untuk mengurangi atau menghapus non-contributing time. Metode yang pertama adalah menggunakan informasi pada rantai pemasok untuk menghindari kegiatan yang berlebihan. Dalam setiap proses yang melibatkan rangkaian kegiatan, ada kemungkinan kegiatan berlebihan bisa dihilangkan. Contohnya, mengubah informasi pesanan dari pesanan pembelian kertas yang dihasilkan oleh sistem pesanan komputer pelanggan adalah berlebihan
Jika EDI bisa digunakan. Dengan EDI, pelanggan bisa menghindari waktu untuk menyortir, mencetak, pengisian, dan memberikan kertas pesanan, dan pemasok dapat menghindari untuk pembukaan dan penanganan. Dengan demikian, pertukaran elektronik informasi bermanfaat bagi pemasok dan pelanggan. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu penekanan siklus rantai pemasok, internal dan eksternal. Metode ini melibatkan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangkaian kegiatan. Contohnya, investasi yang sederhana dalam peralatan dalam membuat waktu setup secara substansial seringkas mungkin, yang mana memproduksi batch yang lebih kecil memungkinkan produsen lebih responsif terhadap customer, sementara penurunan persediaan jadi baik. Contoh bagaimana siklus supply dapat dikurangi melalui cara-cara eksternal adalah mengkoordinasi tingkat buffer stok dengan seorang pemasok dan pelanggan untuk mengurangi waktu siklus dan persediaan. Kemudian untuk metode yang ketiga yaitu sinkronasi lead time dan kapasitas dalam rantai supply. Apa yang diinginkan oleh pelanggan dari semua bagian pesanan untuk diterima secara bersamaan untuk siap digunakan. Jika komponen datang dalam waktu yang berbeda, menunggu komponen yang terakhir merupakan sumber daya yang non-contributing time. Untuk mengeliminasinya, pemasok membutuhkan penyesuaian lead time dan kapasitas sehingga semua elemen dapat datang bersamaan. Cara ini mengurangi waktu yang tidak berkontribusi atau non-contributing time tampak intuitif, karena memang seharusnya. Tantangannya adalah bagaimanapun sehingga mengidentifikasi mana waktu yang tidak berkontribusi dan membenarkan bagaimana hal itu dapat dikurangi atau dihilangkan. Masalah dapat terjadi dalam mencoba untuk membenarkan penghapusan waktu yang tidak berkontribusi jika metode akuntansi dan manajemen tradisional yang digunakan. Metode ini mungkin perlu diperluas atau diubah jika perusahaan ingin menggunakan data keuangan untuk membenarkan investasi dalam proyek untuk meningkatkan respon. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang using financial data to improve responsiveness. Jika perusahaan ingin menggunakan data keuangan untuk membantu mengevaluasi waktu yang tidak memberikan kontribusi agar bisa dikurangi atau dihapus, maka perusahaan tersebut membutuhkan informasi yang akurat, yaitu tentang aktivitas yang menyebabkan non-contributing time dan biaya dari aktivitas tersebut. Nah, dalam hal ini, perusahaan memerlukan ABC untuk mengidentifikasi aktivitas dan biaya produk atau jasa pada produk tersebut. Nah, tanpa ABC, setiap analisis biaya terhadap pengurangan ataupun penghapusan aktivitas akan dibatasi karena adanya perubahan biaya yang sudah melekat pada sistem biaya tradisional. Penggunaan ABC ini penting untuk membangun dan menggunakan rantai nilai agar bisa menspesifikasi pengaturan hubungan dari aktivitas penciptaan nilai, mulai dari bahan baku sampai dengan proses produksi. Selanjutnya, using the information in the supply chain to avoid redundancies. Nah, jika perusahaan memiliki sistem orderan otomatis dan supplier juga memiliki sistem penerimaan orderan otomatis, tentu hal ini akan membantu perusahaan untuk menghindari aktivitas yang berlebihan. Nah, jika perusahaan dan pemasok menggunakan ED untuk mengirim dan menerima order pembelian dan menghubungkan informasi antar perusahaan, maka semua fungsi tersebut dapat dilakukan secara elektronik. Pertukaran tersebut bisa dilakukan secara langsung antara perusahaan dan supplier atau secara tidak langsung melalui penyedia layanan pihak ketiga. ED ini bisa diselesaikan dengan menggunakan komputer semua ukuran. Terlepas dari bagaimana ED diimplementasikan, perusahaan memerlukan alat komunikasi dan software penerjemah sistem akuntansi mereka sendiri. Nah, mereka bisa membuat software sendiri, membelinya, menyewa, atau membayar pihak ketiga untuk menggunakan software tersebut. Jika ED bisa digunakan untuk seluruh perusahaan, maka perusahaan dan supplier mengimplementasikan ED untuk mengorder dan pengisian order. Pengurangan biaya lainnya. Selain dalam penghematan persediaan, terdapat pengurangan biaya lainnya. Hal ini karena
Semua tugas persiapan perusahaan untuk pesanan akan dilakukan secara otomatis, sehingga akan terjadi pengurangan tenaga kerja dan permintaan yang diperlukan dalam fungsi pembelian. Untuk mempertanggungjawabkan pengimplementasian EDI, penghematan biaya bisa dibandingkan dengan implementasi biaya dan sistem pembayaran. Namun, jika penghematan biaya dan pengurangan aktivitas tidak dimasukkan dalam analisis, sistem tidak akan dapat diterima dari sudut pandang keuangan, karena biaya tahunan melebihi penghematan tahunan. Jadi yang penting bahwa semua biaya diidentifikasi pada kegiatan yang tidak memberikan kontribusi dan dievaluasi jika data keuangan yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban investasi dalam proyek-proyek seperti ini. Baiklah, selanjutnya itu yaitu compress the supply chain cycle externally and internally. Ada 3. Yang pertama ada perubahan internal untuk menunjukkan bagaimana data keuangan bisa digunakan dalam mempertanggungjawabkan penekanan dalam investasi pada waktu siklus rantai pasokan. Untuk mendapatkan persetujuan atas investasi ini mungkin akan sulit jika penghematan biaya tidak cukup besar untuk melaksanakan proyek ketika dievaluasi dengan menggunakan model penganggaran model tradisional. 2 kemungkinan penyebab masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pengukuran penghematan biaya dapat dihilangkan dari analisis. Kedua, beberapa penghematan biaya mungkin tidak bisa diukur. Selanjutnya, survival investment. Jika penghematan perusahaan tidak dapat atau tidak ingin diperkirakan, pendekatan lain untuk mempertanggungjawabkan proyek mungkin bisa dipertimbangkan dengan mempertahankan kelangsungan hidup investasi. Sama seperti perusahaan, mungkin harus berinvestasi dalam peralatan pengendalian polusi. Jika itu akan mempertahankan terlepas dari pengembalian peralatan atau internal rate return. Perusahaan juga mungkin harus menanamkan banyak proyek pengurangan waktu non-contributing jika ingin bertahan. Pendekatan ini jelas mengidentifikasikan investasi yang kritis, sehingga mereka dapat menerima prioritas tinggi dalam proses pengeluaran modal. Terakhir, perubahan eksternal. Perusahaan juga harus mempertimbangkan perubahan eksternal untuk mengurangi waktu internal yang tidak berkontribusi. Misalnya bahan baku kualitas tinggi yang dapat mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam waktu inspeksi. Selanjutnya itu sinkronisasi pengurangan waktu dan kapasitas dalam rantai pasokan. Nah, pendekatan lain untuk mengurangi waktu yang tidak memberikan kontribusi adalah dengan menyamakan aktivitas dalam rantai pasokan. Misalnya, jika pemasok tidak bisa mengantisipasi variasi kuantitas dalam pesanan yang diterima, maka hal itu tidak akan bisa meratakan aktivitas produksi dari hari ke hari. Pendekatan yang lebih baik yang akan membantu pemasok untuk mendapatkan data berkali-kali dan lengkap tentang penggunaan bahan baku oleh pelanggan dapat dicapai melalui sistem ADI atau pertukaran data elektronik. Dalam pertukaran data, pemasok mungkin menawarkan jaminan waktu pengiriman maksimal. Dengan adanya jaminan ini akan memungkinkan pelanggan untuk mengurangi cadangan persediaan karena dapat mengandalkan pengiriman dari pemasok. Penurunan cadangan persediaan akan mengarah pada penghematan biaya yang dapat dihitung dan dianalisis dengan cara yang sama dengan yang diilustrasikan pada kegiatan pembelian dengan sistem ADI. Selain itu, sinkronisasi lead time dan kapasitas juga mungkin terjadi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan bisa bekerja sama dengan pemasok peralatan untuk merencanakan dan bahkan mempengaruhi desain pemasok dalam mengupgrade mesin. Selanjutnya itu alasan mengapa menggunakan non-contributing time. Yang pertama itu kebutuhan untuk menjadi responsif atau peka baru dianggap serius. Yang kedua, kebiasaan berpikir tentang biaya semata sudah begitu melekat sehingga untuk berpikir secara lebih luas menjadi sesuatu yang sulit. Yang ketiga, biaya produk berfokus pada biaya-biaya manufaktur. Yang keempat, kurangnya kerjasama. Untuk rantai suplai internal, orang-orang yang bekerja pada fungsi yang berbeda dalam perusahaan yang sama harus saling bekerja sama. Yang kelima, mahal dan perubahan dalam sistem informasi memakan waktu yang lama. Yang keenam, perubahan
dalam hubungan kerja, prosedur, dan harapan yang secara tidak langsung mengancam pihak-pihak yang dalam perusahaan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.